Kita nggak akan alami ini hanya di ibadah. Kita akan alami dalam hari-hari kita. Yes, amin, amin. Surga dan bumi akan menjadi satu. Saat kita mengalami surga, surga ada di bumi, surga ada di dalam hati kita. Saat kita melihat tahta, tahta itu ada di dalam hati kita, dan dari tahta itu mengalir aliran-aliran sungai, dan dari bawah ambang baik pintu Allah itu mengalir sungai itu, semakin hari semakin besar. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang beribadah ini tumpahkan kepada. Dan ingat, aliran sungai itu dari dalam hati kita berasal dari bait suci. Sungai itu mengalir dari bait suci. 1 Korintus 3 ayat 16. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tadi pertama adalah bait Roh Kudus, sekarang disebut adalah bait Allah. Haleluya. Itu istilah yang dipakai oleh Paulus dalam dimensinya masing-masing. 2 Korintus 6 ayat 16. Haleluya. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Sekarang dia pakai istilah bait Allah yang hidup. Pertama mulai adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Kemudian berikutnya dia pakai istilah disebut adalah bait Allah. Haleluya. Kemudian dia sebut lagi bait Allah yang kudus, yang hidup. Haleluya. Berarti bait Allah itu tidak statis, tapi bait Allah itu bertumbuh terus levelnya dan kapasitasnya. Karena ciri-ciri disebut makhluk hidup adalah dia bertumbuh, dia berkembang, tambah besar, tambah luas, halo, dan berbuah. Haleluya. Jadi ketika dikatakan bait Allah yang hidup, ya Paulus sedang berbicara kepadamu bahwa itu bicara level. Di level mana bait Allah itu sekarang tumbuh di dalam hidupmu. Artinya semakin hari level bait Allah itu harusnya levelnya seperti duplikat yang ada di surga. Haleluya. Karena ketika itu mulai dibangun, hanya pondasinya juga sudah disebut bait Allah. Apa di sini? Ini bangunan gereja, padahal masih pondasi. Ketika sudah mulai dibangun apa namanya ini, tiangnya, apa sih mau dibangun gereja di sini? Itu sudah disebut gereja. Terus sampai diperlengkapi, sampai kita melihat bait Allah yang hidup. Berarti bergerak di dalam. Seiring dengan pengertian yang ditumbuhkan, level bait Allah itu akan ditumbuhkan. Karena masing-masing kita punya level dalam melihat sesuatu. Ketika saya katakan rumah, kamu hanya mungkin melihat rumah yang 6 kali 14, ada 2 kamar di sana. Tapi ada banyak orang ketika katakan rumah, dia bisa melihat 2 level, 2 tingkat, ada 6 kamar di sana. Masing-masing menurut cara melihatnya. Seiring dengan kamu melihatnya, itulah manifestasi bait Allah yang termanifestasi di dalam diri. Ketika dikatakan bait Allah, kamu mungkin masih hanya melihat halamannya. Gak apa-apa. Yang penting itu disebut namanya bait Allah yang hidup. Terus progres dalam hidup, dibangun di dalam hidup. Bait Roh Kudus, bait Allah yang hidup. Haleluya. 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 Bait Roh Kudus dimulai dari dengan kamu menyadari bahwa kamu adalah roh yang masih berdiam di dalam tubuh. Tapi dia levelnya naik lagi, disebut namanya bait Allah. Kenapa disebut bait Allah?
Bapa berdiam di situ, Firman berdiam di situ, Roh Kudus berdiam di situ. Haleluya, haleluya. Baik Allah yang hidup, Bapa berdiam di situ, Yesus berdiam di situ, Firman berdiam di situ, Roh juga berdiam di situ. Tetapi di dalam kemuliaannya semakin besar. Haleluya. Karena kemah suci yang dibangun oleh Musa di dalam keimamatan Harun tentu berbeda dimensi dengan Bait Salomo yang dibangun oleh Salomo. Haleluya. Karena kemah suci yang disebut di dalam Musa itu hanya bicara tentang tenda. Walaupun dimensinya ada pelataran, ada Roh Kudus, ruang kudus, tapi ketika Salomo membangun bait suci, dimensinya berbeda. Karena itu dibangun dari semua tiang-tiangnya adalah dari kayu aras. Seluruh perabotan disadur dengan emas. Karpetnya tingginya dimensinya berbeda. Sampai Ratu Sheba ketika melihat bait suci yang megah itu, wow. Jadi masing-masing kita menurut level imannya melihat gambaran bait suci Allah yang hidup itu bertumbuh setiap hari. Amin. Seiring engkau setia, seiring engkau mengenal Dia, seiring dengan firman yang ditumbuhkan dalam hatimu, engkau akan melihat bait Allah yang akhirnya akan melihat, yaitu surga. Haleluya. Haleluya. Halo, come on. Bahkan kau akan melihat bait Allah yang hidup itu akan kita lihat hari-hari ke depan, disebut Sion. Jadi kenapa disebut bait Allah yang hidup? Setiap kita masing-masing melihat dimensinya, ukurannya menurut takaran iman. 1 Korintus 3 ayat yang keempat, 3 dan 4. Maka baiklah kita berpikir menurut ukuran iman yang ada di dalam kita. Haleluya. Tapi jangan mau terus hanya seperti itu, jadi bayi jumbo. Amin. Ya, sudah 12 tahun, sudah 10 tahun mengikut Tuhan, tapi baiknya masih di level bait Roh Kudus. Harus masuk kepada bait Allah yang hidup. Aduh, kalau saya bicara tentang ini nggak cukup satu sesi. Haleluya, haleluya. Karena kita sudah pernah belajar levelnya di mana. Kumpulan orang-orang percaya, lalu dibangun menjadi keluarga Allah, lalu dibangun menjadi bangunan Allah. Aduh, masih ingat itu? Dari bangunan Allah disebut bait suci Allah. Kemudian disebut namanya bait. Satu lain terakhir. Jadi belum kita bahas. Tapi itu di dalam Roh terus ingin melihatnya. Tapi hari ini kita belajar tentang bait Allah yang hidup. Haleluya. Bait Allah yang hidup. Paham di sini? Paham di sini? Kenapa? Karena dari bait Allah itu, dari ambang bawah pintunya lah sungai itu mengalir. Amin. Berarti hati dan bait Allah yang hidup itu menjadi satu koneksi. Tempatnya di mana? Tempatnya di surga. Tapi sekarang hatimu yang adalah rohmu yang besar itu menjadi kapasitas bait Allah yang ada di surga. Jadi dari sini kau bisa melihat dimensi surga dan dimensi rohmu itu terhubung. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu terhubung. Lalu dari mana bait suci ini mengalir? Air yang mengalir dari bait suci ini mengalir dari mana? Mengalir dari tahta. Ini yang harus mulai kita lihat. Jadi dimulai dari tahta, halo, mengalir ke bait sucinya yang hidup, kemudian mengalir dari dalam hatimu. Haleluya. Kemudian ketika kumpulan ini beribadah, ya, kumpulan orang-orang yang dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran sungai, lalu secara korporat mereka berkumpul, ini yang disebut namanya beribadah di Sion. Berarti ibadah di Sion akan menjadi aliran air yang besar, karena kapasitasnya harus sampai kepada kota dan bangsa. Jadi setiap kita datang berkumpul di sini, masing-masing membawa aliran-aliran sungai itu di sini. Jadi ketika kita menyembah Tuhan bersama, beribadah bersama,
maka kita sedang membangun ibadah di dalam level Sion. Saya kasih dulu buktinya, Yeskel 41, Yeskel 47. Yeskel 47. Yeskel 47. Dan kemudian yang membawa aku kembali ke pintu bait suci. Sekarang kita bicara tentang bait suci, bait Allah yang hidup. Amin. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian samping kanan dan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ingat, dari hati kita datang dari bait suci. Air yang mengalir dari bait suci berasal dari mana? Kita lihat dulu di dalam Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Haleluya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sama kan? Haleluya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar. Oh, haleluya. Berarti berasal. Kalau dia mengalir keluar, berarti berasal. Berarti disebut mengalir atau berasal dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Haleluya. Jadi dari mana pertama datang sungai itu? Datang dari tahta. Halo. Haleluya. Dari tahta dia mengalir ke bait Allah atau bait suci. Itu sebabnya dia memilih. Kenapa disebut sungai-sungai? Karena dari setiap orang manifestasi dari bait Allah itu yang mengalirkan sungai itu menurut kasih karunia-Nya. Haleluya. Maka ketika disebut dia menjadi bait Allah yang hidup, mengalir situ lalu mengalir dari ke dalam hati kita. Itulah yang disebut aliran sungai air kehidupan. Menurut Yohanes 7 ayat 37. Halo? Halo? Dari aliran air ini, ingat loh, kita beribadah bersama. Kumpul aliran-aliran. Secara korporat ketika kita beribadah, ini yang dimaksud ibadah yang membangun level Sion. Jadi setiap orang ketika datang di sini jangan datang untuk dipompa. Setiap orang sudah bertanggung jawab menjadi aliran mata air yang sudah menjadi penuh. Haleluya. Jadi jangan kasih tugas itu kepada pemimpin pujian. Setiap orang, siapapun, bagian dari terkecil, setiap orang. Kenapa kita perlu berdoa sebelum datang? Kenapa kita membawa roh kita sebelum datang? Karena kamu adalah aliran sungai yang harus datang ke rumah ini dalam keadaan penuh dan berlimpah. Jangan penuh dengan beban, jangan penuh dengan dengan problem, jangan penuh dengan konfrontasi, jangan penuh dengan kebingungan. Jangan. Datang dengan aliran air yang penuh dan berlimpah. Come on. Haleluya. Datang dengan aliran air. Jadi siapapun kamu, ketika kamu datang, saya mau beribadah di Mount Zion. Memang nama kita Mount Zion, tapi ingat, kita juga harus masuk pada level ibadah di Sion. Haleluya. Karena dari Sion akan mengalir aliran-aliran. Haleluya. Haleluya. Maka saya sampaikan, ibadah raya kita bukan sebenarnya untuk orang-orang baru, tapi ibadah raya kita adalah untuk orang-orang semua anaknya di dalam. Kalau orang baru ada tempatnya, ada ibadah yud,
tiada ibadah orang tua, ada nanti konser berikutnya, itu di situ. Tapi semua orang sudah dipersiapkan menyadari dia adalah aliran sungai yang ketika datang di sini berkumpul, datang menjadi satu aliran batang air yang besar. Maka kita mulai membangun ibadah di dalam level. Maka saya deklarasikan hari-hari ini, setiap kita beribadah dalam ibadah raya hari Minggu adalah membangun ibadah di dalam level Sion. Bukan hanya kamu menerima jawaban dari tantanganmu, tapi kita siap menjadi aliran sungai yang mengalir ke kota. Haleluya. Kota akan dialiri sungai itu. Berarti ibadah kita menentukan aliran sungai yang mengalir ke kota. Jadi level kita bukan hanya karena sedikitnya kami, kecilnya kami. Ini bukan soal kecil atau besar. Ini soal kamu tahukah kita sedang membangun ibadah level Sion. Makanya pemimpin pujian harus latihan, mempersiapkannya. Pemain musik mempersiapkannya. Ibadah tempat dipersiapkannya. Orang-orang datang mempersiapkan diri. Kenapa? Karena dalam keadaan siaplah kita menerima yang lebih banyak. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan persiapan fisik yang paling penting, tapi persiapan fisik juga penting. Haleluya. Apa maksud ini? Rohnya, kesadaran ibadah. Maka setiap kali kita beribadah raya di sini, kita harus mengingatkan ini ibadah level Sion. Ini ibadah level Sion. Ibadah level Sion. Karena ibadah kita harus mengalirkan aliran batang air yang besar ke kota, ke sungai di dalam kota. Haleluya. Aliran sungai harus mengalir ke kota. Jadi ketika kita berkata kita sedang berdiri di hadapan kota dan bangsa. Jadi jangan berdiri penyembahan untuk dirimu. Itu bukan ibadah level Sion. Ketika kau berkata kita sedang di hadapan kota-kota dan bangsa, lalu surga hadir, malaikat-malaikat hadir, 10 pilar itu hadir, darah Yesus hadir, iman kepada Yesus hadir di situ, dan juga orang-orang benar hadir, semua ada di situ. Maka ini namanya ibadah Sion. Tapi siapa yang membuka ibadah itu? Lord.
akan melihat susahnya Indonesia baru dibangkitkan. Tidak. Amin. Karena level surga kita lihat. Level yang tidak mungkin menjadi mudah. Level yang kita bilang itu susah, tapi itu susah, itu akan menjadi mungkin. Maka ketika suara-suara datang dari medsos, Indonesia gelap, negeri kunoa, itu datang tiba-tiba. Yes. Lalu kita mendengar dalam roh kita, Indonesia baru, Indonesia baru, Indonesia baru, Indonesia baru, Indonesia baru. Kalau setiap minggu level ibadah ini kita bangun, ini yang disebut yang namanya pusat kegerakan Allah ada di sini. Maka orang-orang yang dari jauh pun bisa merasakan. Surga itu memenuhi dunia. Oh, haleluya. Yes. Oh, haleluya. 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 Ketika kita berkata, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi, Hosana, Hosana di hati yang suci. Bapakku berdoa untuk umatmu bisa masuk di dalam level ini. Nama Yesus Kristus, Roh Kudus akan membawa kami di dalam level ini. Level ini akan terbangun di dalam roh kami. Kapasitas roh yang dari Roh Kudus memampukan kami, membawa kami untuk bisa mengimajinasikan, melihat, membangun ibadah level Haleluya. Haleluya. Amin. Masih berdiri, kita lihat. Lalu ayat 2, ya, Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, haleluya, di seberang sungai-sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini Yeskiel kan? Yeskiel 47 ini. Haleluya. Ada di sekitar sungai itu tumbuh pohon-pohon, daunnya lebat menjadi obat, lalu buahnya tiap bulan berbuah. Haleluya. Buahnya ada 12 kali. Haleluya. Kalau di Yeskiel setiap musimnya berbuah, tapi di sini disebut tiap bulan berbuah. Haleluya. Tiap bulan datang musimnya. Itu berbicara sekarang waktu untuk berbuah. Haleluya. Ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Haleluya. Tidak ada di sana lagi yang namanya kegelapan dosa. Haleluya. Tidak ada di sana kebohongan. Haleluya. Tahta Allah, perhatikan, tahta Allah sebagai sumber sungai itu, dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Haleluya. Dan hamba-hambanya, orang-orangnya, gerejanya beribadah kepadanya. Itulah ibadah lepersia. Ibadah lepersia. Ibadah lepersia. Haleluya. Ibadah yang berdiri di atas kota dan bangsa. Ibadah yang berdiri di atas negeri ini. Bukan lagi hanya kita bisa bayar. Yang hanya level 6 kali 8. Ini bukan. Tapi kita masuk ke imajinasi surga. Maka surga terdengar paduan suara yang datang. Karena bukan hanya kita yang bersuara, malaikat-malaikat juga bersuara. Di surga roh-roh orang kudusnya, roh orang-orang benarnya juga bersuara. Tua juga bersuara. Yang menyerukan pemerintahan anak domba Allah, dan Dia yang diurapinya memerintah untuk selama-lamanya. Inilah ibadah lepersia. Tadi saya terangkan, datang dari tahta Allah, tahta Bapa, dan tahta Anak
mengalami kebaiknya. Haleluya. Baik Allah yang hidup. Haleluya. Kita adalah baik Allah yang hidup, lalu mengalir dari hati kita, bukan langsung ke bangsa. Tapi dengarkan baik-baik apa yang terjadi. Maka ketika aliran-aliran sungai ini berkumpul, kamu dan saya berkumpul bersama, membangun level Sion dengan konsep yang sama, maka ini menjadi aliran batang air yang besar. Haleluya. Level ibadah Sion ketika terbangun, kita tidak lagi melihat jam, kita tidak hanya melihat lagi kali, tapi kita melihat Tuhan terlalu singkat, hadiratmu terlalu luar biasa. Haleluya. Lalu ketika ini menjadi level Sion, tahta Allah ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan, tahta Allah yang sebelumnya ada di sana, sekarang ada di sini. Tahta anak domba Allah, tahta anak domba Allah, tahta domba juga ada di sini. Oh, yang sumbernya dari surga sekarang sudah ada di bagian ibadah level Sion. Pemerintah anak datang di sini, memerintah di sini. Tetapi kau akan masuk di dalam ibadah level Sion. Oh my God. Haleluya. Kenapa kita membangun ini? Mungkin sebelumnya kita berpuasa, sebelum kita mempersiapkan diri, karena kita tahu pertemuan ibadah raya kita ada level Sion. Jangan turun, tapi tiap minggu tiap naik. Dalam merangan saya kepada Tuhan, bagaimana saya yang bisa mengambil bagian membangun Indonesia baru. Kau harus ada beribadah level Sion. Tahta Allah ada di situ, tahta anak domba ada di situ. Sekarang levelnya dari tahta yang sama yang sebelum kita sekarang mengalir aliran batang air sungai. Ketika kita lakukan ini, kita akan mulai melihat kerja atas bangsa kita. Kota-kota dipulihkan. Kau nggak seperti Nepal bangsa kita, karena Nepal adalah Nepal, Indonesia adalah Indonesia. Setiap bangsa punya destiny. Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa kau datang di sini? Mutaku belum lunas, karena kau belum masuk kepada level sebagai aliran sungai. Kenapa kita harus ketika beribadah kita mulai menyembah bahasa roh, kita mulai bernyanyi, itu adalah untuk membangun air sungai mengalir dari dalam hati. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dikatakan di situ, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalam ibadah level Sion, bukan lagi di surga, tapi ada di bumi. Amin. Ada di bumi sekarang. Ada di bumi. Di dalam ibadah Sion. Haleluya. Dan ini yang paling saya senangi, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Haleluya. Ibadah itu bukan hanya lagi program. Ibadah itu bukan lagi hanya 2 jam. Ibadah itu bukan siapa pembicaranya. Ibadah itu apa materi khotbahnya. Tapi ibadah itu berbicara tentang tahta Allah dan tahta anak domba. Itu bukan lagi diberitakan, tapi dinikmati, dikonsumsi, dialami oleh setiap orang. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya.
Oh, haleluya. Angkat tangan, saya mau berdoa. Tuhan, Engkau sudah bukakan dimensi yang dahsyat ini. Bapak, Engkau sudah bukakan dimensi yang dahsyat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami bertumbuh dari baik Roh Kudus, baik Allah, masuk ke ibadah, baik Allah yang hidup, bertumbuh di dalam kami. Lepas baik Allah, sekarang kapasitasnya diperbesar. Kami bisa melihat, kami bisa mendengar, kami bisa alami, kami bisa mengerti. Pengertian kami bertambah. Karena di level ibadah Sion, kami memiliki pengertian yang dimiliki oleh malaikat-malaikat. Haleluya, 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 haleluya. Ketika kita mengakhiri ibadah kita seperti ini, lepas berpikir malaikat ada dalam. Amin. Ketika kau pergi ke rumah, kau lihat masalahmu yang belum terselesaikan, tapi kau mudah kali. Iya rupanya. Karena kau adopsi lepas berpikir. Haleluya. Lepas ilah itu ada di situ. Gak ada lagi pundung. Haleluya. Haleluya. Ketika kau pulang, berasmu tidak ada, kau akan bilang, puji Tuhan, Allah kau akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaannya dan kemuliaan Kristus. Haleluya. Haleluya. Ketika kau melihat anakmu dan kau belum lihat mereka bisa masuk, tapi kau berkata, Tuhan aku bersyukur, janjimu atas anak itu pasti tidak akan gagal. Kau akan menjaga dia, kau akan pulihkan dia. Perkataan kita akan mulai berubah. Haleluya. Ketika kau pulang ke rumahmu, berjumpa dengan anak istrimu, kau berkata, Shalom istriku, aku melepaskan anugerah Tuhan dalam hidupmu atas rumah ini. Tuhan ada di sini, kau akan diberkati. Begitu mereka bilang, ada arus masuk. Oh, lalu mereka tersungkur dan berdoa. Amin. Ketika kau pergi ke rumah saudaramu, engkau boleh berkata, lepas malaikat ada. Ketika kau berkata-kata, dari mana kau tahu aku punya dosa itu? Kita hanya ngomong saja, tapi bilang, kau tahu aku dosa ini? Karena pola berpikir malaikat level ilahi Amin. Amin. itu bukan level berpikir manusia berdosa, tapi level manusia ilahi. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika kau pulang turun dari gunung ini, engkau lihat sebelumnya kau tinggalkan benang kusut. Ketika saudara bilang, ini rupanya saudara. Karena kau sudah melihat, tapi sebelumnya terlalu kusut. Mana Tuhan? Dan kau lihat, saya mau kau bawa pikiran-pikiran ilahi kepada kehidupanmu sehari-hari. Haleluya. Ketika kau turun dari gunung itu, engkau datang lalu melihat sebuah kebutuhan, jumlahnya sekian. Aku tidak ragu pada janji, engkau pasti menyediakan, karena itu kebutuhanku. Tuhan, aku minta dan itu kau wujudkan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tidak perlu pengetahuan dunia di sini, tapi level ilahi. Karena semua level pengetahuan, ketika hari Tuhan itu datang, itu akan dihanguskan, digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti tidak ada lagi level pengetahuan dunia yang ada di sini, tapi pengetahuan akan Allah, akan firman-Nya yang ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Karena ketika level pengetahuan dunia berkata, bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika level pengetahuan surga datang, ada bahan-bahannya. Lalu kita melihat berlipat dan berlipat ganda. 5.000 orang makan, sisa 12 paku. Haleluya. Ketika kau turun dari gunung, engkau sudah semalam-malaman melemparkan jalan, tapi tidak ada ikan. Tapi ketika turun gunung, kau mendengar suara, lemparkan lagi. Kau lemparkan di tempat yang sama. Tiba-tiba jalanmu penuh
dengan ikan-ikan yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Inilah level ibadah Sion yang akan mengalir untuk kota dan bangsa. Tuhan memberikan pengetahuan ilahi kepada kita, maka setiap kita harus membangunnya di dalam level yang benar, karena ibadah level Sion akan membawa kita kepada kapasitas. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya mau terangkan lagi. Amin. Ayat yang keempat. Haleluya. Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Jadi gak usah takut kok tanda 66. Sudah duluan ada tanda Yesus. Amin, amin. Haleluya. Ingat, sistem yang mereka buat itu hanya untuk bagi mereka yang punya tanda binatang itu di dahinya. Haleluya. Sebelum tanda dahi itu diresmikan oleh penguasa dunia Yesus Antikris, kita sudah punya tanda di dahi. Apa itu? Sang Firman, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Di alam roh Antikris melihat ini, nggak bisa lagi, sudah ada tanda duluan. Udah yang lain lagi kita cari katanya. Haleluya. Sudah ada tandanya. Haleluya. Haleluya. Mereka akan melihat wajahnya. Kenapa? Karena sering kita melihat wajahnya, terus mau melihat wajahnya, maka tanda itu ditaruh di dahi mereka. Mana berani lagi Antikris membuat tanda di atas tanda. Haleluya. Berani mengklaim mengurus SHM di atas SHM yang sudah ada. Haleluya. Berani kalau mengurus SHM lagi di sini di atas SHM tuh masuk penjara. Haleluya. Nah, di sini sudah tertulis SHM atas nama saya. Haleluya. Lalu kau bilang, ya ini punya juga bapak. Aku bilang lagi atas SHM itu. Haleluya. Maka akan ada LP, laporan. Haleluya. Ya, laporan kepada kepolisian. Sudah menyerobot. Seseorang sudah menyerobot sebidang tanah. Haleluya. Membuat namanya di atas nama. Amin. Beberapa bicara bagaimana yang tanda nama. Saya juga bertanya, so gimana caranya Pak? Karena hanya orang yang tanda anak domba yang akan diluputkan. Karena di Wahyu berkata, jangan sentuh orang yang punya tanda. Haleluya. Haleluya. Karena kita aja punya iman yang memindahkan gunung, apalagi memindahkan apa yang harus kita terima. Haleluya. Memindahkan gunung sudah. Ketika anggota DPR bertanya kepada menteri yang baru, apakah proyek utang kita yang 1,3 triliun itu bisa kita bayar dan di setiap jatuh tempo? Dia jawab dengan benar. Apa katanya? Koruptor aja bisa mengkorupsi 3.000 triliun bisa, apalagi hanya 1,3 triliun. Ya, 3.000 triliun aja bisa dicuri oleh koruptor. Masa yang 1,3 tidak bisa dibayar? Betul. Maka diamlah semua anggota dewan. Memang perlu pola pikir seperti ini supaya menampar semua kebohongan-kebohongan. Haleluya. Mau walaupun katanya orang yang pintar itu, ya pikirannya jauh lebih cepat daripada omongannya. Kita tahu dulu namanya Dokter Terawan. Ketika dia ngomong, semua di mata orang bersalahan karena otaknya sudah jauh lebih jauh. Ketika dia bilang gak ada apa-apa
apa-apanya itu COVID. Marah netizen. Karena dia dokter. Memang dia buktikan selama COVID dia nggak pernah pakai masker. Iya. Percaya sampai. Cuma ini netizen. Apa netizen? Selalu secara umum. Maka dia bilang diganti dia. Nah sekarang kita lihat dari menteri. Iya, ngomong ketinggalan ngomongannya, tapi ilmunya udah jauh di depan. Haleluya. Begitu 1 hari 2 hari dia menjaga nilai meroket langsung investasi. Amin. Ya saya coba melihat ini akan 3 bulan ke depan, betulkah itu akan stabil? Ya. Kalau itu terjadi, betul dan itu benar terjadi, ya Allah kita terus bekerja di atas secara tidak langsung menteri ini menyindir Pak Prabowo 3.000 triliun dalam mengenai medsos. Haleluya. Haleluya. Bukan kita bilang tidak hebat menteri yang lama, sudah hebat, tapi kadang-kadang perlu orang-orang yang tidak mau memikirkan dulu risikonya, tapi dia tahu caranya aja. Lewat dulu. Kalau nanti belakang. Kenapa sumber daya kita banyak? Lewat dulu. Haleluya. Sama dengan ketika Tuhan menyuruh Musa, bawa umatku dari Israel. Tuhan dia menentukan laut. Lalu Tuhan, kau suruh, lalu kami harus mengitari ini. Musuh sudah di belakang. Tuhan bilang, mana tahu? Pukul. Tiba-tiba akuarium jalan. Kadang-kala Tuhan itu bekerja di dalam level iman tidak seperti yang kau pikirkan. Ini level umat Sion. Haleluya. Jangan hanya nama kita saya, haleluya. Tapi level umat Sion juga ada di sana. Haleluya. Haleluya. Jemaat Mount Zion. Tapi levelnya bukan level Mount Zion, tapi level Gunung Sinai. Kita menyambar di sana. Haleluya. Bukan level kita, bukan level Gunung Sinai. Level kita adalah level Gunung Sion. Haleluya. Haleluya. Gak bingung lagi. Kau tidak akan bingung lagi. Kau akan melihat mujizat sendiri. Haleluya. Haleluya. Dalam level zaman Sion ini, saya mulai melihat di alam roh setiap anak-anak ini dalamnya mulai membenahi dirinya. Haleluya. Yang menemukan sumbernya. Haleluya. Yang memiliki hikmat untuk menyelesaikan benang kusutnya, lalu mulai membenahi satu demi satu. Tapi pasti akan terus berubah. Haleluya. 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 Setiap orang akan dibangkitkan, dan saya mulai melihat diberinya umat ini kuasa untuk menghasilkan kekayaan. Haleluya. Kenapa? Kalau selama ini bangga, sudah lama kami dibentuk, tapi terlalu lama nggak berhasil. Haleluya. Kalau terlalu lama terus latihan tentara, tak pernah dihabiskan jadi tentara. Itu namanya tentara BWO, apa namanya? BO, mahasiswa abadi namanya. Berarti tentara abadi. Pernah dengar mahasiswa abadi? Sampai 12 tahun nggak pernah lulus. BO namanya. Drop out. Haleluya. Memang terus itu mahasiswa, tapi terakhir setelah dia di DO disebut mahasiswa abadi. Karena luas. Dan dia selalu bawa kartu mahasiswanya, tapi sudah expired. Bangga dengan expired. Banyak gereja bangga dengan kegerakan yang mereka sudah alami, tapi kartu namanya expired. Saya umumkan registrasi baru jemaat Mount Zion mulai dari sini. Haleluya. Kembali ke mulai lagi. Semua registrasi, kartu-kartu nama yang hampir DO dikembalikan ke nol lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi mahasiswa baru lagi. Haleluya. Dipersiapkan
tapi ketika prosesnya akan jauh lebih cepat karena ada akselerasi, karena ada percepatan, karena ada penyelarasan. Maka yang dahulu susah untuk lulus karena ujian skripsinya susah, tapi kali ini akan mudah, akan tamat tepat waktunya. Haleluya, haleluya, tamat tepat waktu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, Haleluya. Mungkin kau berkata, Papa ini tahu ngomongnya. Saya bukan tahu, tapi saya tahu apa yang saya bayangkan. Kau akan mengatakan kata sini, kata saya ini tahu. Kalau kau sampai seterusnya mahasiswa DO, tapi kau akan berkata tidak, Papa, aku yang akan mewujudkannya dengan cepat. Aku akan buktikan aku adalah alumni dari sebuah jemaat non saya. Prosesku cepat, hasilnya dahsyat. Ya. Paham? Paham sih? Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ingat dan katakan, saya punya tanda Saya punya tanda. di dahi saya, tanda anak domba, tanda sang firman. Karena setiap hari dalam setiap ibadah di Sion, saya selalu memandang wajah dari yang duduk di tahta, Bapa yang duduk di tahta, anak domba yang duduk di tahta. Aku melihat wajahnya setiap hari, penuh kemuliaan, penuh kehormatan, penuh keagungan, penuh dengan kekudusan. Haleluya, penuh kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Karena apa? Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Ingat tadi dimulai dari tahta, sungai itu keluar mengalir ke bait Allah, bait Allah yang hidup. Dari bait Allah itu keluar dari hatiku, yaitu aliran sungai kehidupan, aliran sungai air kehidupan. Ketika kami berkumpul, maka kami membangun ibadah di dalam level Sion. Kami setiap orang yang berkumpul penuh dengan air yang melimpah. Aliran-aliran air itu siap untuk dialirkan. Tidak ada lagi lantak, tidak ada lagi kebohongan, yang ada adalah kebenaran. Maka ketika itu terbangun, kami akan melihat manifestasi tahta Allah, tahta Bapa, tahta anak domba juga ada di sana. Allah akan memerintah lewat ibadah itu. Dan ketika mereka beribadah, aliran air itu menjadi batak air yang sangat besar, tidak bisa terseberangi lagi. Sekarang kedua kepada kota dan bangsa. Di dalam kota dan bangsa itu akan mengalirkan pemerintahan Allah. Sementara mereka terus berdoa, mereka akan melihat 10 pilar Sion juga ikut mengambil bagian. Ada darah anak domba Allah, ada pengantara imam, ada Yesus Kristus, ada roh orang-orang benar, ada Allah yang menjadi hakim semua orang, ada gerejanya sebagai gereja sulung, ada majelis umum, kumpulan orang-orang meriah. Di sana juga ada berlaksa-laksa malaikat-malaikat. Di sana juga terlihat kota Allah yang hidup, dan mereka akan melihat gunung Sion mengalir dan manifestasi terbangun untuk kota dan bangsa. Maka bangsa-bangsa akan datang berkata, mari kita naik ke gunung Sion, karena dari sana akan kita terima pengajaran, akan kita terima firman. Bangsa-bangsa kami pulihkan, Indonesia baru akan dibangkitkan. Haleluya, haleluya. Amin. Ketika kita membangun level Sion,
Apa yang kita lihat? Baca dulu. Ya ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, mohon saya, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surga, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Haleluya. Ada 10 pilar Sion. Haleluya. Yang pertama adalah darah. Haleluya. Itu pilar yang pertama. Jadi ketika ibadah Sion bekerja, maka kuasa darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Haleluya. Yang kedua adalah mediator atau pengantara perjanjian baru, atau juga disebut imam besar agung. Haleluya. Haleluya. Darah itu adalah tanda sudah berdirinya imam besar. Karena setiap imam besar ingin datang masuk ke ruang kudus dan Roh Maha Kudus, dia harus memercikan darah anak domba. Haleluya. Siapa yang memercikannya? Yaitu pengantara. Siapa pengantara? Imam. Haleluya. Siapa imam perjanjian baru? Namanya imam besar agung. Haleluya. Yang menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Haleluya. Pilar yang ketiga apa? Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus. Pilar yang ketiga, di sana ada Yesus. Siapa yang disebut Yesus di sini? Yaitu yang disebut adalah Sang Raja. Siapa yang disebut? Kenapa disebut Yesus? Karena orang-orang beriman kepadanya. Orang yang datang ke bait suci, yaitu ibadah Sion, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam iman. Maka ketika kita bicara tentang Yesus, adalah bicara tentang orang-orang yang beriman kepada nama itu. Haleluya. Maka kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan kita, bukan hasil karena usaha kita, tapi itu adalah karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang beribadah. Pilar ketiga adalah orang-orang yang hidup datang dengan iman kepada Yesus. Haleluya. Kapan kita melihat Yesus menjadi pilarnya? Ketika orang-orang yang datang dengan iman kepada Yesus. Haleluya. Yang keempat, apa namanya? Kepada orang-orang benar, roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, yaitu yang disebut namanya apa namanya? Roh orang-orang benar. Ya, orang-orang beriman. Jadi ketika kita beribadah dalam level Sion di sini, kita lihat apa yang terjadi. Maka surga juga terhubung. Maka roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, mereka yang mati dengan martir, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka sudah mendahului kita, rohnya yang sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus, mereka juga menjadi satu kumpulan yang besar. Menurut kitab Wahyu, suara mereka seperti desau air bah, karena semua suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan Tuhan. Mereka adalah kumpulan orang yang besar. Mereka menjadi seperti simfoni orkestra. Ketika kita bernyanyi di level Sion, kontak dengan surga, mereka juga akan menyanyikan yang sama. Haleluya. Haleluya. Maka surga dan bumi ada di level yang sama. Maka itulah level ibadah Sion. Haleluya. Yang kelima, kepada Allah, hakim semua bangsa-bangsa, hampir semua orang-orang. Haleluya. Pilar yang kelima adalah maka di sana ada Allah yang menghakimi semua orang. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang keenam, kepada gereja anak sulung. Haleluya. Yang keenam adalah pilar gereja anak sulung. Haleluya. Maka kita akan melihat di sana gereja yang disebut gereja anak sulung.
Haleluya. Siapa kepalanya? Yesus Kristus. Haleluya. Gereja anak sulung itu tubuhnya adalah kita gerejanya, tetapi kepalanya adalah Kristus. Ini bukan tentang ibadah, jadwal ibadah-ibadah, tapi tidak punya kepala. Haleluya. Karena kepalanya adalah di sana ketua sinodenya, kepalanya adalah pendetanya, tetapi gereja anak sulung itu berbicara apa? Kepalanya, pemimpinnya adalah Yesus. Haleluya. Amin. Pilar yang ketujuh adalah majelis umum. Haleluya. Satu kumpulan yang meriah. Majelis umum atau satu kumpulan yang meriah. Karena apa? Di level itu kita bisa melihat ketika anak domba itu didudukkan di tahta, apa yang terjadi? Maka mereka juga melihat ada 24 tua-tua yang langsung tersungkur mengambil mahkotanya dan melemparkannya kepada tahta anak domba. Dan mereka berseru, apa katanya? Bagi anak domba yang duduk di tahta, bagi Yesus yang layak disembah, puji dan hormat dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Kau memerintah dengan penuh kuasa. Puji dan hormat dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Suara ini terdengar di ibadah Efesus, di surga juga itu terdengar. Kumpulan orang-orang benar juga ikut bernyanyi, dan itu semakin besar menjadi seperti suara air desal air sorbah yang besar. Lalu kita melihat 24 tua itu yang punya mahkota melemparkan mahkotanya lalu sujud menyembah. Maka secara serentak ibadah Sion, surga, kumpulan dari sana termasuk 24 tua bernyanyi seperti ini. Haleluya. Haleluya. Kita bukan sedang beribadah untuk diri kita sendiri, tapi kita sedang beribadah mengikuti kata surga. Haleluya. Kita siapkan tempatnya. Jadi kira-kira begitu dia, kira-kira begini dia skenario. Kita siapkan diri kita siapkan tempat. Surga sudah punya agenda, sudah punya menyiapkan. Lalu dia berkata, diumumkan kepada seluruh bumi, ibadah kita akan mulai. Kami menantikan, perhatikan, kami menantikan setiap ibadah di level Sion, itulah yang akan terhubung ke surga. Masing-masing bumi harus bersiapkan ibadah level Sion, itulah yang akan terhubung dengan surga. Haleluya, haleluya. Maka banyak ibadah-ibadah di bumi yang mendengar itu. Ya kami, cepat-cepat. Surga sudah siap-siap. Surga sudah semua agenda sudah diumumkan dari surga. Ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di Gunung Tinggi. Sudah disiapkan. Lalu protokol berkata, shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah. Karena itu sebabnya kami berkata, kami beri tempat kepada tahta, yaitu tahta Bapa, dan dia yang duduk di tahta, kepada anak domba, dia yang duduk di atas tahtanya. Kami persilakan mengambil tempat, karena ibadah akan segera dimulai, dan ibadah ini terhubung dengan bumi. Karena sudah mulai acara, karena asli di surga akan terjadi. Haleluya. Maka ketika surga memulai, kita mulai membangun hal yang sama.
nyanyian yang ada di surga dinyanyikan di bumi. Alkitab berkata, ketika itu sudah ada di levelnya, maka tahta Bapa dan tatanya domba juga hadir di pada level. Pemerintahan Allah bekerja atas bangsa itu. Haleluya. Maka keluarlah air, sungai kehidupan, mengalir ke kota-kota dan bangsa. Oh, haleluya. Siapakah kita bisa melihat anugerah yang besar ini? Bukan karena gadah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena usaha kita, tapi semua pewahyuan yang besar ini diberikan kepada kita. Bukan untuk kesombongan kita ini, tapi sama seperti dua-dua yang berdiri di depan tahta Allah, tahta domba, langsung tersungkur melepaskan mahkota apa yang masih ada di kepala. Lepaskan. Haleluya. Haleluya. Oh, hatiku seperti awan yang pekat dari surga. Bagaimana aku bisa mengatakan ini kepada kalian? Karena yang saya lihat ini jauh lebih dahsyat. Saya hanya berusaha ini membahasakan supaya kau punya imajinasi. Tapi sebenarnya ini jauh lebih dahsyat. Kita akan mulai alami kehadiran malaikat-malaikat sekitar kita. Kau gak perlu takut dengan manusia. Kau gak perlu takut dengan kejahatan. Karena yang menyertai kau jauh lebih dahsyat. Kau gak usah takut dengan masa depan. Kau gak usah takut dengan hidupmu. Karena apa yang sudah disediakan di dalam ibadah level Sion jauh lebih sempurna. Haleluya. 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 Biar kita bisa merasakan hadirat surga siang hari ini. Karena tidak ada dosa yang bisa bertahan. Karena berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat surga, melihat Allah di dalam kemuliaan-Nya. Kita bisa melihat di sana kumpulan orang-orang meriah, kumpulan malaikat-malaikat beribuan bahkan berlaksa-laksa. Kita bisa melihat di sana gambaran kota Allah yang hidup. Untuk kota inilah Abraham tidak pernah membangun dirinya, membangun kota. Dia dan keluarganya. Tapi Abimelek ketakutan, Mesir ketakutan, karena dia tidak perlu harus membangun bangsa untuk berhadapan dengan bangsa. Tapi ketika dia di Mesir, dia Firaun ketakutan. Ketika dia ada di Filistin, juga terpaksa membuat ikat janji karena supaya mereka aman. Karena Abimelek melihat di dalam diri Abraham ada satu pemerintahan kota yang besar. Itu sebabnya dia tidak ragu, sudah melihat kota yang namanya Sion. Haleluya. 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 Banyak orang berkata, oh Yerusalem, kota, hanya melihat, dia hanya mau masuk surga. Dia tidak tahu
bahwa Sion itu, Sion perjanjian baru, itulah yang dimaksud dengan Yerusalem baru. Ini bukan soal orang mati lalu masuk surga. Ini soal, apakah kau tahu kekayaan yang ada di Sion? Apakah kau tahu impact dari pemerintahan tahta Bapa dan tahta Anak Domba? Kalau ini kau alami dan kau lihat, hari-harimu engkau terus menantikan level ini. Kita menantikan level ini setiap minggu, setiap hari di rumah kita membangun level imajinasi di dalam level ini. Ketika kita terus beribadah, makin lama makin beribadah, makin lama makin terus di dalam level yang baru, kita bisa melihat surga itu ditumpahkan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya tahu dosa dan kelemahan manusia membuat cara pandang kita tentang surga kerdil dan kecil, sehingga orang ngibul orang yang bicara tentang surga. Banyak orang berpikir tentang surga adalah hanya ketika mati nanti masuk surga. Padahal Yesus berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi. Berarti selama kita hidup di bumi, kita harus manifestasikan surga Yerusalem baru, ibadah dari Sion itu termanifestasi dalam haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Saya tidak mau berkata menutup ibadah, tapi saya selalu berkata, mari masuk pada level yang setiap ibadah kita hari-hari ini bukan lagi ibadah bukan tutup, tapi setiap kita menyelesaikan, maka kita masuk pada level yang baru, pola yang baru, pikiran yang baru, haleluya, kapasitas yang baru, maka kita akan hidup di dalam level yang baru. Haleluya, haleluya. Lord, take up your holy throne. Haleluya. Mari kita datang sebagai sungai-sungai, aliran sungai yang mengalir dari hati kita. Haleluya. Oh, yes Lord. Take out your holy throne.
di dalam nama Yesus. Semua ada dalam kendali-Nya. Firman-Nya itu yang jadi, bukan rencana jahat manusia. Semua rencana orang-orang jahat atas bangsa ini, para penggarap, koruptor, orang-orang hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam nama Yesus, masamu sudah berakhir. Masamu sudah berakhir. Masamu sudah diakhiri. Dalam nama Yesus, apa yang masih tersembunyi akan disingkapkan. Apa yang tersembunyi akan diangkat ke atas. Supaya semua kebobrokan itu diekspos, diekspos dalam nama Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang selama ini hidup dalam keserakahan dipermalukan. Tapi dari kegelapan terbit terang. Terang itu datang oleh karena firman. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kami deklarasikan bahwa bangsa ini bukan milik kegelapan, tapi bangsa ini adalah milik Raja dan segala raja. Tahtanya mulai dari yang namanya pulau-pulau yang ada di Indonesia, dari pulau yang ada di Aceh sampai ke Papua, dari Talaut sampai ke Pulau Roti. Ini kami deklarasikan Yesus Kristus, Anak yang Tunggal, berkata di atas bangsa ini, atas seluruh kekayaan yang ada di gunung, yang ada di darat, yang ada di dalam, yang ada di laut, dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan bangsa ini, bangsa yang perkasa. Dan kami tahu Risa mengambil bagian ini, karena di dalam Zakaria 14 dikatakan bahwa aliran sungai akan sampai kepada bangsa-bangsa. Maka semua domain dan semua domain itu akan dialiri oleh sungai. Saya bernubuat di dalam nama Yesus. Saya bernubuat aliran sungai yang mengalir dari Sion itu sampai kepada bangsa-bangsa, mengaliri semua domain demi domain di atas negeri ini, membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru dalam nama Yesus. Di dalam pemerintahan Allah sudah mengerjakannya di atas negeri dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang munafik yang hanya ingin mengambil keuntungan atas negeri ini akan turun dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami orang-orang yang tulus hati membangun negeri ini, Tuhan bangkitkan. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan. Berbicara di hati saya, ya, ketika kita datang menyembah, beribadah, ada aliran yang kita alami. Tapi sebenarnya bukan hanya saat ibadah, amin. Tapi kalau dalam ibadah bersama begini saja kita nggak terhubung dengan tamu, bagaimana kita di luar, amin. Tetapi dikatakan di sini adalah tahta Allah. Ini harus menjadi fokus kita, karena tahta, amin. Tahtanya siapa? Tahtanya Tuhan, tahtanya Allah, dan tahta anak domba. Bukan tahta kita. Ingat, ada juga tahta kita. Amin. Ya, ini yang harus kita perangi. Amin. Sehingga walaupun kita nyanyi udah sampai tegang urat-urat kita, tapi kalau masih dari kita bernyanyi dari tahta kita, karena kebutuhan kita, karena masih dari diri kita, karena masalah kita datang berdoa, datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan karena diri kita, nggak keluar air, yang ada apa? Capek, letih, ya kan? Bosan, jenuh, ya kan? Amin. Besok nggak lakukan lagi. Kenapa? Nggak ada alir, karena kalau ada aliran air kehidupan itu berarti ada jalan keluar, ada apa kita lihat, ada melihat masa depan.
Itu sesuatu yang menggairahkan, Amin. yang kita besok ingin lagi, Amin. akan ketagihan, akan ingin lagi, bahkan ingin meningkat lagi. Amin. Kalau itu air yang mengalir dari tahta Tuhan dan tahta anak domba. Amin. Nyanyiannya ketika kita datang, kita bukan datang ke tahta Tuhan, tapi dari tahta diri kita sendiri, sehingga tidak ada aliran. Amin. Amin. Pastikan engkau datang kepada tahtanya Tuhan dan tahta anak domba. Terus saya tanya lagi, kenapa harus dibedakan ya? Ada tahta Tuhan, ada tahta anak domba. Apakah itu sesuatu yang berbeda? Ya, tahta Tuhan, saya punya pengertian. Tahta Tuhan itu bicara apa? Pemerintahan, pemerintah, berkuasa, berotoritas. Amin. Amin. Tahta anak domba bicara apa? Pengorbanan, disembelih, mati. Jangan kita datang kepada Tuhan. Kita melihat kita berkuasa, memerintah, karena sudah mati dahulu. Yesus karena sudah mati dulu. Yesus, kenapa dan itu anak domba itu ada di surga. Sehingga itu bukan hanya terjadi 2000 yang lalu. Yesus roh pengorbanan itu ada, itu tetap bertahta. Amin. Jadi itu harus menjadi perenungan kita. Amin. Sehingga kita harus mati dengan diri kita, mati terhadap agenda kita, mati terhadap ego kita. Dan kita anak domba itu, coba, anak domba itu ada untuk apa? Hanya untuk dikorbankan. Jadi bukan hak yang ada dalam anak domba, tidak ada lagi hak kita. Hello. Tetapi yang adalah kita hanya untuk dikorbankan, ego kita untuk dikorbankan. Amin. Semua agenda kita yang berasal dari diri kita dikorbankan. Amin. Maka kita akan merasakan aliran air kehidupan yang datang dari surga. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih membawa ada tahta Tuhan, tahta anak domba, dan tahta diri kita sendiri, akan tersumbat. Amin. Engkau akan mentok, engkau akan menemukan tembok yang susah engkau runtuhkan. Engkau tidak akan mengalami mata air yang terus-menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena bicara kehidupan yang kekal itu tidak terbatas. Amin. Engkau tidak akan menemukan kata tidak bisa, tapi engkau akan masuk. Engkau akan naik. Minggu depan kita akan naik. Itu akan terbukti minggu depan. Engkau semakin bergairah, engkau semakin naik. Haleluya. Tapi kalau engkau tidak mengalami peningkatan mulai dari sekarang, besok, lihat, berarti masih ada tahtamu, masih ada dirimu yang masih nongol, yang gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Jadi tunjukkan itu di dalam kehidupan kita, bahwa kita sungguh-sungguh mata air yang mengalir dari hati kita datang dari tahta Tuhan atau tahta anak domba. Kita harus habis terhadap diri kita sendiri, habis terhadap semua fokus yang berasal dari diri kita. Sehingga apa? Kita akan melihat, kita akan next level. Amin. Haleluya. Karena mata air itu katanya, itu enggak sampai kepada kehidupan yang kekal. Kekal berarti tidak ada batas. Kekal berarti selama-lamanya. Amin. Berarti 24 jam kita akan bisa mengalami aliran sungai, karena itu kekal. Sehingga tidak ada satupun yang miss dari hidup kita. Kenapa tadi itu tadi? Kita sudah habis terhadap dirimu sendiri. Amin. Engkau tidak lagi memikirkan utangku berapa, iniku berapa, tetapi kau hanya datang kepada melakukan apa yang menjadi keinginannya, menyukakan hati dia. Naik terus. Engkau tidak pedulikan lagi masalahmu. Amin. Tapi ketika kita terhubung dengan tahta itu, kita akan menemukan jalan keluar dari semuanya. Tapi bukan itu lagi yang menjadi fokus kita. Amin. Sehingga
sehingga kita akan bisa melihat, mengalami aliran air kehidupan itu menjadi natural di dalam kita. Amin. Amin. Sehingga ketika kita beribadah kembali itu bukan lagi mau mencari aliran. Karena kita masing-masing kita sudah bisa menemukan aliran itu ketika kita terhubung dengan Tata. Amin. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, akan mengalami Ibrani 12 ayat 22. Amin. Ada kumpulan yang meriah. Kita akan berjumpa dengan malaikat-malaikat. Wah, dahsyat, men. Haleluya. Habis terhadap dirimu sendiri, termasuk juga sakit penyakit, engkau harus tinggalkan itu. Amin. Jangan hanya sakit kepala engkau tidak datang beribadah, karena engkau masih punya tahta sendiri, masih engkau fokus dengan dirimu sendiri. Engkau tidak akan mengalami aliran air kehidupan itu. Amin. Tapi tanggalkan itu. Amin. Tunjukkan itu minggu depan. Amin. Tunjukkan itu minggu depan. Tidak ada satu pun yang akan menghalangimu untuk